sertifikat terkait dengan Al-Quran. Sekurang-kurangnya nanti adalah sertifikat pelatihan kegiatan ini yang nanti akan dikeluarkan oleh PPPA Darul Quran Jogja. Nanti timnya Mas Maulana akan mengeluarkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi bidang pendidikan Al-Quran yang sudah kita lakukan dari kemarin sampai hari ini. Jadi ada sertifikat pelatihan ini, lalu ada pas foto, lalu ada fotokopi KTP, lalu ada ijazah pendidikan terakhir. Dan ini juga tentu bisa ditambahkan dengan sertifikat-sertifikat pelatihan Al-Quran atau syahadah sanad atau syahadah atau ijazah sanad atau apapun yang relate lah dengan bidang Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Ustadz sekalian juga diminta untuk mengisi formulir APL 01, yakni formulir permohonan mengikuti uji kompetensi. Nah, di sini ada nama, tentu saja nama sesuai dengan KTP, lalu nomor KTP. Nah, kami bisa sampaikan kenapa di zaman sekarang ini masih diminta nomor KTP dan seterusnya, apalagi fotokopi. Sebenarnya fotokopi KTP nggak terlalu mendesak, yang penting terbubuhkan di sini nomor NIK-nya ya. Nomor NIK ini kenapa kita haruskan? Karena memang setiap kali kegiatan uji kompetensi, kami harus melaporkannya ke BNSP. Dan ketika kita melaporkannya ke BNSP, wajib hukumnya untuk menyertakan NIK setiap peserta yang ikut uji kompetensi. Apa keperluannya? Keperluannya adalah bagi BNSP, mereka berkepentingan untuk memiliki database berapa banyak warga negara Indonesia yang telah mengikuti uji kompetensi untuk bidang apa saja. Lalu siapa saja mereka itu. Nah, siapa sajanya itu kan harus ada nomor identitas sehingga lebih telusur, tidak hanya nama. Misalnya nama Muhammad Bisri itu kan nama yang pasaran sekali, tiap RT hampir ada itu nama itu misalnya begitu. Sehingga harus menyertakan NIK itu. Dan kami bisa pastikan kami dari LSP Darul Quran tidak akan sekali-kali menggunakan data ini untuk keperluan selain ini. Hanya hanya untuk keperluan pelaporan ini. Itu yang kedua. Kemudian ada nama tempat tanggal lahir. Tempat lahirnya di mana? Saya kira normal, jenis kelaminnya, kebangsaan, alamat rumah, eh, kemudian data pekerjaan sekarang. Misalnya eh, tenaga medis atau dokter atau perawat atau apapun, dosen, guru atau apapun, silakan tuliskan di sini jabatannya sebagai apa, misalnya sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai guru, sebagai apapun, lalu alamat kantornya di mana. Nah, ini untuk kami mendapatkan profil peserta uji kompetensinya secara lebih lengkap begitu. Jadi nanti info dari Ustazah Nuriyah bahwa dokumen APL 1 dan APL 2 itu sudah dideliver ke semua ustadz-ustadzah yang akan mengikuti uji kompetensi sehingga nanti mohon itu di print lalu kemudian diisi atau diisi lebih dulu lalu di print sama saja. Artinya boleh tulis tangan, boleh juga diketik. Lalu setelah itu, nah ini contoh dokumen APL 1 untuk skema guru tahfidz mubtadi. Nah, tentu ini nanti akan disesuaikan dengan pilihan skema masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu memilih tahsin, nah maka nanti dokumennya dokumen APL 01 tahsin. Tahsin muda, madya, ahli, dan seterusnya. Kalau tahfidz, muda, madya, ahli, terserah. Nah, di bagian halaman kedua ini ada unit-unit kompetensi yang nanti akan menjadi materi uji kompetensi. Contohnya misalnya di tahfidz mubtadi, itu melafalkan sebagian hafalan Al-Quran juz 1 sampai juz 10. Jadi kalau nanti teman-teman, ustadz-ustadzah, bapak ibu sekalian yang memilih tahfidz, nanti akan ada ujian hafalan lebih dahulu. Kalau tahsin, itu ada tilawah dulu, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Begitu. Kemudian ada makhorijul huruf, ada sifatul huruf, dan seterusnya. Sampai ke semuanya itu. Nah, kalau tahsin, memang tidak semua materi qawaid tajwidiyah itu menjadi materi uji kompetensi. Nanti bisa dicek di APL 01 Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah itu ini dikosongin.
Ini dikosongin saja. Nah, khusus untuk yang skema tahfidz nanti karena tahfidz itu ada syarat untuk punya hafalan, maka lalu peserta yang nanti ikut uji kompetensi di skema tahfidz, baik tahfidz muda, madiyah maupun ahli, perlu menyertakan sertifikat atau syahadah hafalannya. Begitu. Kalau yang tahsin, maka cukup dengan sertifikat pelatihan atau sertifikat yang relevan lain. Oke, kemudian nanti ini nama, nama asesi di sini. Nanti misalnya nama Bapak Ibu masing-masing, tanggalnya. Nah, ini tanggal bisa diisi tanggal sekarang juga bisa atau besok juga bisa. Yang penting diisi pada saat sebelum uji kompetensi. H-1 boleh misalnya kita uji kompetensi tanggal 24, nanti Bapak Ibu menuliskan di sini tanggal 23 misalnya, tidak apa-apa. Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi pada tanggal 25 atau 26 bisa diisi tanggal 24, boleh-boleh saja. Yang penting tidak berbarengan kira-kira begitu. Kemudian ini dikosongin, ini tim kami yang akan tanda tangan. Oke, itu untuk mengisi dokumen APL 01. Jika ada yang ingin disampaikan sebelum kita beranjak ke dokumen berikutnya, yakni dokumen APL 02, kami persilahkan. Jika ada yang perlu diperjelas, boleh. Pak, sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, halo? Lanjut Ustadz. Oke, baik. Selanjutnya ke dokumen Sebentar, APL sebentar, 0. sebentar Ustadz, sebentar Ustadz. Baik, siap. Di Siap, Pak. situ ada data lembaga, jabatan. Jabatan ini apa ya? Ini sebenarnya misalnya Bapak Ibu, saya misalnya eh, nama perusahaan atau nama lembaga misalnya TPQ Al-Ikhlas atau Pesantren Tahfidz Darul Quran, jabatan guru misalnya, atau Ah, nama lembaga Universitas Muhammadiyah Surakarta, jabatan boleh dosen, boleh kaprodi, boleh dekan, boleh apapun. Begitu oke. kira-kira. Ya, Yang ya, terima kasih. Ya. G, baik. Matur suwun. Oke, setelah itu yang ini tadi yang nyontreng ini dilewati saja. Nanti Bapak Ibu mengisi saja namanya di sini, tanggalnya dan tanda tangan. Nanti yang ini diterima atau tidak diterima itu biar teman kami yang 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 mencoret-coret. Nah, kemudian yang amat penting juga adalah dokumen APL 02. Dokumen APL 02 ini dokumen asesmen mandiri. Artinya bahwa Bapak Ibu Ustadz Ustadzah sebelum nanti mengikuti uji kompetensi yang akan diasesmen oleh asesor dari LSP, Bapak Ibu lebih dahulu melakukan asesmen terhadap Bapak Ibu masing-masing. Oke, jadi saya misalnya mau di asesmen, maka sebelum saya di asesmen oleh asesor, saya harus lebih dahulu mengasesmen, mengukur, menilai diri saya sendiri oleh saya sendiri. Nah, apa yang dinilai? Yang dinilai adalah materi-materi yang nanti akan diujikan oleh asesor sesuai dengan skemanya masing-masing. Karena tadi ini contohnya misalnya tahfidz mubtadi, maka di sini unit kompetensinya kan di tahfidz mubtadi itu melafalkan sebagian hafalan Al-Quran juz 1. Saya ini ada pertanyaan. Menurut saya, dapatkah saya misalnya ini mempersiapkan pelafalan hafalan Al-Quran juz 1 sampai 10? Menurut saya bisa nggak ini? Saya kompeten atau belum kompeten? Kalau kompeten, maka saya contreng di kolom K, di checklist gitu ya. Kemudian apa? Saya ditanya juga oleh saya, dapatkah saya melafalkan hafalan Al-Quran juz 1 sampai 5 dengan fasih dan mungkin? Menurut saya bisa nggak? Kompeten apa belum kompeten? Oke, saya merasa kompeten. Kompeten. Melafalkan hafalan, oke saya merasa kompeten. Lalu bukti apa yang saya ajukan untuk mengklaim bahwa saya kompeten terkait dengan ini? Buktinya boleh jadi misalnya syahadah sanad atau hafalan, sertifikat hafalan atau sertifikat pelatihan yang kita ajukan
yang nanti Bapak Ibu ajukan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memang kompeten terkait dengan hal-hal yang disebutkan di sini. Nah, ada ketentuan. Ini kan bagian di sini isinya adalah semua unit kompetensi pada skema yang Bapak Ibu pilih. Misalnya ada teman kita Ustadz Kafi misalnya saja memilih tahsin, tahsin mubtadi misal, tahsin pertama misal. Maka di dokumen APL 02-nya, APL 02-nya, dokumen asesmen mandirinya, isinya di bagian ini juga sesuai dengan skemanya masing-masing. Tentu tidak ada hafalatnya, karena tahsin mubtadi. Dia misalnya membacakan ayat Al-Quran secara baik dan benar. Nah, menurut kita sendiri, kita ini apakah kompeten untuk membacakan Al-Quran secara baik dan benar? Oke, contreng semua. Buktinya bisa sertifikat pelatihan, bisa syahadah Al-Quran, bisa sertifikat hafalan Al-Quran, dan seterusnya. Setelah kita contreng semua, Kak, semua, maka di bagian belakang ini materi-materi yang akan diujikan. Di bagian belakang ini ada tanda tangan dan setuju. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi di sini nanti dari asesor setelah dicek hasil dokumen APL 02-nya, dokumen asesmen mandiri dicek oleh asesor. Apakah asesor merekomendasikan bahwa asesmen dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan? Kalau apa namanya? Untuk dapat asesmen dilanjutkan, maka peserta adalah yang mengklaim bahwa dirinya kompeten atas keseluruhan materi-materi ini. Artinya, saya misalnya peserta, saya peserta, saya baca baik-baik ini di bagian ini. Maka menurut saya kompeten, oh saya kompeten, saya kompeten, saya kompeten semua. Artinya saya merasa bahwa saya telah kompeten atas semua materi yang akan diujikan. Nah, oke. Kalau saya meyakini atau menganggap bahwa diri saya kompeten atas seluruh materi uji kompetensi, maka asesmen bisa dilanjutkan. Asesmen bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, di mana saya nanti akan diasesmen sebenarnya oleh asesor. Lalu bagaimana jika ada materi-materi di bagian ini yang saya sendiri merasa belum kompeten? Misalnya, menjelaskan makhraj al-jauf. Wah, saya kok merasa kurang, misalnya ya, nggak blank, nggak tahu sama sekali ya. Oh, saya BK berarti. Menurut saya sendiri BK atau belum kompeten. Maka kalau didapati seperti itu, asesor akan merekomendasikan bahwa asesmen tidak dapat dilanjutkan. Kenapa? Gampangnya kita menjelaskan, kalau saya sendiri, menurut diri saya sendiri belum kompeten, maka tidak perlu diasesmen oleh asesor. Wong menurut saya sendiri saya saja belum kompeten, kenapa harus diasesmen oleh asesor? Karena tugas asesor itu hanya satu. Tugas asesor itu hanya satu apa? Mencari dan menemukan bukti kompetensi pada diri peserta. Apakah misalnya saya mengaku semuanya kompeten. Ini kan dokumen apa asesmen mandiri ini seolah-olah dokumen di mana saya sebagai asesi, sebagai peserta mendeklarasikan diri bahwa saya kompeten. Oleh karena itu, silakan asesor mengasesmen saya. Kalau saya mendeklarasikan diri belum kompeten, ya tugas saya adalah masuk ke sesi pelatihan lagi. Ya kan, asesor, Anda menurut Anda sendiri belum kompeten, kenapa harus di asesmen kan kira-kira. Sehingga upayakan Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah mencontreng kolom K dengan asumsi Ustadz Ustadzah Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan materinya kemarin dari kemarin dan sudah cukup jelas lah kita mendiskusikan dan kita sudah memberi ruang untuk diskusi seperti ini. Dan sebenarnya tidak ada yang susah dalam proses asesmen di LSP apapun. Kenapa? Pertama,
materi uji kompetensinya sudah disampaikan, materi yang akan diujikan. Ini kan di apel 01, apel 02 itu kan materi yang akan diujikan. Itu satu. Yang kedua, kunci jawaban atas materi uji kompetensinya itu juga sudah disampaikan melalui kegiatan daurah dari kemarin itu. Kayak misalnya kalau di sini menjelaskan makhraj al-jauf, pasti kemarin sudah. Menjelaskan makhraj al-halaq, pasti sudah. Menjelaskan makhraj al-lisan, ini adalah materi-materi yang akan menjadi eh, materi uji kompetensi. Sehingga asesor tidak boleh menanyakan sesuatu yang di luar unit kompetensinya. Tidak boleh menanyakan selain dari yang ada di skema itu. Misalnya, untuk jika ada Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah yang ngambil tahsin, nggak boleh asesor meminta untuk membacakan hafalan dengan cara hafalan, membacakan bacaan Quran dengan cara hafalan, nggak boleh. Bapak Ibu nanti bisa komplain melalui kami bahwa oh ini asesornya malah yang nggak kompeten ini. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga dengan demikian proses asesmen di LSP dan ini sebenarnya LSP semua karena sistem sertifikasi profesi nasional di BNSP itu sama, hanya beda bidangnya, hanya beda sektornya. Maka sebenarnya cukup clear, clear dalam artian bahwa semuanya jelas, tata aturannya jelas, materinya jelas, kemudian ukuran seseorang disebut kompeten atau tidak kompeten juga jelas. Yang kemarin di hari pertama ada aspek pengetahuan, aspek praktik, dan aspek sikap. Misalnya, saya bisa menyebutkan bahwa oh makhraj huruf yang makhrajnya di al-halq tenggorokan itu ada hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Tetapi ketika mempraktikkan, ternyata untuk membunyikan huruf ain itu menjadi ain, ain. Nah, itu kan berarti aspek pengetahuan oke, tapi keterampilannya tidak oke. Nah, namanya kompeten itu apa namanya harus ketiga aspek itu harus ada, baik pengetahuannya, kemudian keterampilannya maupun sikapnya, begitu kira-kira. Lalu di bawah, paling bawah tadi itu ada rekomendasi dari asesor. Asesor dapat dilanjutkan, asesor tidak dapat dilanjutkan. Lalu tanda tangan. Nah, lalu setelah tanda tangan, nanti asesor akan mengonfirmasi apakah ada, mohon maaf, dibutuhkan penyesuaian. Ada kami misalnya, teman kami, sahabat kami ingin mengikuti asesmen, lalu yang bersangkutan ada sedikit keterbatasan di pendengaran misalnya. Maka kami tawarkan apakah butuh alat bantu, apakah butuh alat melihat agar lebih jelas misalnya. Untuk dikonfirmasikan jangan sampai proses asesmennya itu tidak fair. Misalnya Bapak Ibu merasa ada teman kami yang nggak bisa kalau di ruangan hanya dirinya dengan asesor. Maka silakan disampaikan sehingga nanti asesmennya jangan di ruangan tertutup. Nah, pokoknya kami pastikan dan harus nyaman baik Bapak Ibu maupun asesornya. Semuanya harus 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 transparan lah kira-kira begitu ya. Dan nah kemudian setelah dinyatakan apa dapat dilakukan asesmen, maka lalu terjadilah proses asesmen. Nanti setiap peserta, Bapak Ibu dan ustadz-ustadz sekalian, sebagai asesi atau sebagai peserta asesmen itu memiliki peluang hak banding. Hak banding itu misalnya seperti ini. Misalnya Ustadz Akbar di asesmen oleh saya, misalnya ya. Lalu saya mengasesmennya seperti tidak serius, nggak benar gitu. Pertanyaannya yang asal, kemudian lain-lain, seterusnya begitu. Lalu hasil asesmennya ternyata saya menyatakan Ustadz Akbar ini belum kompeten. Nah, atas hasil atau atas keputusan hasil asesmen ini, Ustadz Akbar berpeluang untuk mengajukan banding, banding atas hasil asesmen yang diberikan oleh asesor. Bandingnya kemana? Nanti Bapak Ibu akan diberikan formulir banding. Lalu Bapak Ibu menyampaikannya kepada kami, kepada LSP, kepada panitia. Lalu nanti LSP akan memfollow up-nya.
Untuk apa? Mengecek ulang di bagian mana. Apakah ada kekeliruan, ada kesalahan, apakah ada hal-hal yang tidak memenuhi prinsip asesmen. Nah, itu regulasinya di internal. Biasanya kami akan menyelesaikan perkara banding itu menurut SOP kami selama 6 hari atau 1 pekan lah kira-kira begitu. Sehingga ini untuk menjamin hak-hak asesi. Apa misalnya ada peserta yang direkomendasikan kompeten, lalu peserta ini banding, oh kenapa saya kompeten, saya kan belum kompeten misalnya. Maka itu pun akan diproses. Setiap banding yang diajukan oleh asesi, maka LSP wajib menindaklanjutinya. Dengan demikian maka asesor pun tidak akan semena-mena di dalam melakukan praktik asesmen. Asesi pun peserta pun sudah sepatutnya mengikuti apa role yang sudah ada begitu. Kemudian ada nanti ada kemungkinan nanti akan ada ujian tulis, kemungkinan ya, nanti kita ngelihat waktunya sehingga nanti ada tulis maupun praktik. Praktik itu misalnya begini, anggap saja ini kita simulasikan saja ya. Ustadz Akbar misalnya jadi asesi. Nah, kemudian ambil misalnya tahsin, misalnya ya, misalnya tahsin, Ustadz Akbar. Nanti asesor akan menyodorkan, akan membuka mushaf. Biasanya mushafnya surat apa atau juz berapa. Kadang karena Quran itu 30 juz dan semuanya sama, sama-sama Quran, maka asesor ini akan membuka saja halaman berapa saja. Lalu disodorkan silakan Ustadz baca, boleh jadi 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat dan ya tidak banyak-banyak. Untuk apa? Untuk mengonfirmasi kompetensi tilawah atau bacaan Al-Quran dari peserta. Nah, kita tahu bahwa ukuran tilawah yang sahihah adalah misalnya ketika hurufnya dibunyikan sesuai dengan makhrajnya, ketika huruf-hurufnya dibunyikan dilengkapi dengan sifat-sifat yang melekat pada dirinya, ketika tilawahnya begitu-begitu sesuai dengan materi-materi yang dari kemarin kita diskusikan. Misalnya 1 ayat baca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya tadi lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, misalnya begitu. Kadang asesor bisa saja bertanya, misalnya tanalu, lang tanalu kan ada tak, tak makhrajnya di mana? Oh, tak misalnya di huruf lisan dia misalnya. Oke, tak punya sifat apa saja, dar atau dan seterusnya lah kira-kira begitu. Ya, tentu tidak setiap huruf lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ditanya seperti itu. Kalau ditanya ya kan lama sekali. Kita hanya random saja. Boleh jadi lamnya, boleh jadi nunnya, boleh jadi 2 huruf dan seterusnya. Untuk kayak semacam uji petik lah. Nah, usul kami biasanya ketika nanti Bapak Ibu, Ustadz sekalian sudah selesai asesmen, maka sebenarnya penguasaan apa qawaid tajwidiyah ini ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, mahasiswa kita, kita bisa mengecek bacaan mereka itu dengan begitu. Misalnya coba saudari ini baca Bismillah, ba makhrajnya di mana, sin di mana, sin punya sifat apa saja, sesekali begitu. Untuk apa? Untuk merecall dan merefresh terus ingatan-ingatan dan uh, apa ya penguasaan kita terhadap kaidah judi itu. Kadang kalau kita hari ini paham misalnya, kalau tidak sering di refresh kan khawatir menghilang itu. Oleh karena itu begitu. Misalnya baca 1 2 ayat, lalu kita secara random tanya ini makhrajnya di mana, ini sifatnya di mana. Oh baca ini namanya mad apa? Ro dalam Bismillahirro, ro misalnya ini tafkhim apa tarkik. Kemudian lantana lu birro, nah birro. Hatta, ta, panjang, ini namanya mat apa. Tungfiku, nun sukun bertemu apa, fa, bacaan apa, dan seterusnya. Untuk mengecek poin-poin tadi, ikhfa atau ahkamun sakinah dan seterusnya. Sehingga proses asesmennya itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Hanya, bukan hanya sebenarnya, yang penting kami merasa cukup yakin bahwa, oh,
ditanya satu, dua, tiga huruf sudah bagus, kita kan bisa langsung bisa itu kayak semacam bisa menghantarkan kami untuk meyakini bahwa yang bersangkutan kompeten, kira-kira begitu. Kemudian, ini mungkin yang terakhir, nanti asesor itu berkemungkinan akan menyampaikan hasil asesmennya secara langsung. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi itu sifatnya rekomendatif. Jadi misalnya saya asesor, maka saya akan menyampaikan saya rekomendasikan Anda kompeten. Nah, kenapa rekomendatif? Karena setelah LSP selesai mengasesmen, asesor mengasesmen selesai, maka tugas asesor itu membuat laporan kegiatan asesmen kepada LSP. Lalu laporan ini akan di follow up oleh LSP dengan apa? Dengan mengadakan rapat komite teknis untuk menentukan hasil asesmen. Kenapa sudah direkomendasikan kompeten tetapi harus dirapatkan? Tadi untuk mengecek apakah saudara asesor ini melaksanakan asesmen sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. Hmm. Saya ditambahkan bahwa prinsip asesmen adalah valid, reliable, fleksibel, dan fairness. Jadi empat prinsip asesmen ini yang harus ditaati oleh asesor. Dia merekomendasikan kompeten, tetapi kalau prinsip ininya di di apa di dilangkahi atau ditabrak, nah itu kan bisa saja rekomendasinya dianulir atau sebaliknya dia merekomendasikan belum kompeten, tetapi ada temuan-temuan pada proses rapat teknis maka bisa dianulir. Oleh karena itu eh, menjadi perhatian bagi teman-teman asesor untuk bertugaslah menjadi asesor sesuai dengan SOP, ketentuan, dan kode etik yang ada. Lalu nanti setelah hasil komen teknis akan diterbitkan surat keputusan hasil asesmen oleh LSP. Lalu setelah itu surat dan tanda tangan itu kami laporkan ke BNSP, dimintakan sertifikat kompetensinya ke BNSP, lalu BNSP mengirimkan blanko sertifikatnya, lalu kami cetak, lalu kami kirim ke Bapak Ibu masing-masing yang dinyatakan kompeten. Demikian saya kira eh, paparannya yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang eh, perlu didiskusikan, saya persilakan dengan sangat senang. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Ustaz. Semoga Bapak Ibu sekiranya ada pertanyaan apa sudah cukup jelas ya. Mohon izin nanya Ustadz. Silakan silakan Ibu Silakan. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan Amin. untuk bacaan insya Allah diusahakan sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhorijul hurufnya. Cuman untuk istilah-istilah Arabi, contoh misal jauh, bla 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 itu butuh effort belajar lebih lama lagi. Misalnya pas waktu diuji itu masih masih kayak ragu jawab atau masih tapi jawab jawab tapi jawab itu termasuk kompeten apa enggak kompeten ya Ustaz? Baik, terima kasih Ustazah. Jadi pada prinsipnya memang apa pertama yang paling penting adalah bahwa teman-teman asesi, Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah sekalian, upayakan dalam kondisi yang nyaman, lalu kemudian bisa memberikan bukti kompetensinya kepada asesor dengan optimal. Bahwa kemudian ada sedikit tantangan, misalnya memberikan jawaban kurang lancar, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting misalnya apa harus menggunakan istilah-istilah itu tidak. Misalnya huruf al-halq bisa saja disebut bukan huruf al-halq tapi huruf tenggorokan, huruf lidah, huruf rongga dalam mulut, huruf hidung, nggak apa-apa. Sama sekali tidak apa-apa. Itu karena itu sama. Itu kan hanya alih bahasa. Yang penting pemahaman dan praktiknya tepat begitu. Memang dalam beberapa temuan kami di lapangan ada yang menguasai betul teorinya, tapi praktiknya
kurang. Atau ada juga yang sebaliknya, praktik tilawahnya, praktik membacanya bagus sekali, tapi apa namanya pemahaman dan penguasaan teoritiknya kurang. Dan saya yakin ini masih cukup waktu ya, sekarang tanggal 17, nanti untuk menuju ke tanggal 25, 24, insya Allah masih cukup waktu, sehingga kalaupun nanti di asesor agak harus dibantu, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tentu kami tahu persis bagaimana kami, misalnya saya asesor, siapapun kita, namanya posisinya sedang di asesmen, itu kan tetap saja ada kondisi di mana kita sedikit banyak rugi atau apapun itu. Itu kan wajar sekali. Lalu mengakibatkan agak agak gini gini pelan-pelan. Itu tuh sangat normal, sangat normal. Tidak masalah. Yang penting kita semua eh, apa mempersiapkannya. Demikian kira-kira Ustazah. Baik Ustadz, jazakallah khair. Izin bertanya Ustadz. Silakan Ustaz. Iya, maaf untuk yang bukti ini Ustadz. Sekali lagi mungkin bisa dibantu diperjelas. Kayak misalnya di sini melafalkan idgham biguna, idgham bilaguna. Itu sekali lagi buktinya apa yang harus kita sertakan itu Ustadz. Terima kasih. Baik, di setiap unit kompetensi atau apa tadi itu elemen kompetensi atau kriteria unjuk kerja itu misalnya melafalkan idgham bila gunnah. Bukti bahwa kita mampu melafalkan bacaan idgham bila gunnah secara baik dan benar itu apa? Kan kan kemungkinan besar kan tidak mungkin kita kasih kaset atau rekaman atau apa kan ya. Sehingga sekurang-kurangnya Bapak Ibu Ustazah sekalian bisa menuliskan sertifikat pelatihan daurah Al-Quran. Asumsinya, karena saya sudah mengikuti pelatihan atau daurah Al-Quran, dan di sana juga materinya ada yang langsung secara spesifik tentang idgham bilaguna, maka asumsinya karena saya sudah ikut pelatihan, maka saya mampu membacakannya. Nanti pada akhirnya kan dibuktikan di hadapan asesor, apakah saya memang sudah dapat dengan tepat membacakan bacaan-bacaan itu. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ustaz. Izin bertanya Ustadz. Monggo Ustazah Eri Yati. Ya, mau tanya, semisal kita nih, kita ambil yang tahsin muda. Ahmadiyah ya, Ahmadiyah yang kedua itu ya Ustadz ya. Terus kita untuk SKK-nya itu hanya mengacu pada yang muda saja, ataukah kita juga harus belajar yang muda juga? Jadinya Oh, oke. keseluruhan dipelajari atau hanya lingkup sesuai dengan SKK-nya itu ya Ustaz? Baik, terima kasih banyak Ustazah. Mohon maaf. Pertama, betul bahwa antara muda, misalnya di situ kan tahsin muda hanya tiga hal ya kayaknya ya. Membaca Al-Quran dengan baik plus makhraj, sifat, dan ahkamun nuni sakinah kalau tidak keliru. Lalu kemudian kalau yang tahsin madya itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu ada ahkamul mad, ahkamul ro, sama apa, marutibut tilawah atau apa itu. Kata-katanya juga itulah. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu al-waqf wal ibtida, gharaib dan maratibut tilawah, yang tahqiq, tadwir dan hadr itu. Nah, apakah kalau saya memilih nomor dua, maka saya bisa mengesampingkan penguasaan tajwid perihal makhorijul huruf dan sifatul huruf, sehingga saya hanya cukup mempersiapkan apa namanya tadi ahkamul mad dan ahkamul ro. Nah, kami bisa sampaikan bahwa yang pertama yang akan ditanyakan perihal teorinya memang hanya ahkamul mad dan ahkamul ro. Tetapi dalam praktik membaca Al-Quran, tentu saja skema apapun harus mempraktikkan tilawah Al-Quran yang sahihah dan itu mengcover di dalamnya penguasaan praktik mengenai makhorijul huruf, sifatul huruf, dan lain sebagainya. Tetapi
Dia tidak akan sifatul huruf dan makhorijul huruf tidak akan ditanyakan aspek teoretiknya pada skema nomor 2 itu. Jadi pada saat Bapak Ibu mempraktekkan membaca Quran, Bapak Ibu tentu harus mematuhi kaidah makhrij, sifat dan seterusnya itu. Tapi dalam uji teorinya akan dikhususkan pada apa materi-materi sebagaimana yang tertuang di skemanya masing-masing. Demikian, Ustazah. Saya Ustadz, Silakan Bapak Suhul Harjan. Nggih, terima kasih. Tadi itu kan ada bukti-bukti. Ya, Nggih, dan nggih. misalnya ini bacaan idgham, buktinya itu benar, itu seperti apa? Sebagaimana saya sampaikan dari awal, saya belajar Al-Quran itu secara tradisional dan model lama begitu. Dan sampai sekarang saya tidak punya bukti apapun untuk itu. Bagaimana saya mengisikan itu? Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Jadi bukti dalam kalau kita saya mohon izin share screen lagi ya untuk ke lokasi tadi itu. Eh, ini di ini kan di APL 02 ya. Pada saat kita mengisi asesmen mandiri. Misalnya ini contoh menjelaskan mad arid lis sukun. Di sini saya ditanya seperti ini, lalu saya menyatakan kompeten. Bukti yang saya ajukan, bukti yang saya ajukan untuk menunjukkan bahwa saya bisa atau kompeten menjelaskan mad arid lis sukun itu, sekurang-kurangnya adalah sertifikat pelatihan yang nanti akan dikeluarkan oleh PPPA Darul Quran Yogyakarta. Kenapa itu dianggap bukti? Karena apa? Di dalam sertifikat yang nanti akan dikeluarkan, disebutkan bahwa Bapak Ibu semua telah mengikuti pelatihan terkait dengan salah satunya mad arid sukun ini. Asumsinya kalau kita kemarin mengikuti pelatihan tentang mad arid sukun, maka itu sekurang-kurangnya menjadi bukti awal bahwa saya memang mampu menjelaskan mad arid sukun. Bahwa nanti aturan bukti dalam asesmen itu ada 4, valid, asli, terkini, memadai. Valid bahwa memang sertifikatnya menunjuk pelatihan tersebut. Kemudian asli itu memang punya kita, punya saya, punya Bapak Ibu masing-masing. Terkini, oh iya itu kan temponya kemarin, belum 10 tahun. Apakah memadai? Nah itu kan belum memadai ya. Belum memadai. Memadai itu benar-benar mengcover semuanya, meyakinkan bahwa itu memang. Nah, karena belum memadai itulah, maka nanti dalam proses asesmennya, asesor akan meminta, coba praktikkan bacaan mad arid sukun itu seperti apa, contohnya dan jelaskan. Jadi bukti-bukti di sini itu kayak semacam menjadi bukti permulaan. Nah, pada akhirnya asesor kan harus ketika merekomendasikan harus dalam suasana yakin bahwa Bapak Ibu asesi ini kompeten. Maka uh, saudara asesor ini pasti tidak akan mencukupkan dengan dokumen bukti-bukti yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Oleh karenanya, setelah disetujui asesmen akan dilangsungkan, nanti asesor akan minta kepada kita sebagai asesi. Apa mintanya? Coba eh, apa itu mad arid sukun? Contohnya seperti apa? Maka ketika kita bisa menjelaskan materi sukun itu apa, lalu mencontohkannya dengan bacaan Al-Quran materi sukun seperti apa, dan lalu kita benar, maka itu kan sudah lengkap sudah. Sudah valid, asli, terkini, memadai. Mencukupi begitu. Karena dalam, sekali lagi, aturan bukti dalam proses asesmen di LSP atau di BNSP itu harus valid, asli, terkini, memadai. Adapun sertifikat apapun itu kan boleh jadi valid, boleh jadi asli, ya bisa bisa dicek begitu ya. Terkini bisa dicek, tapi memadainya kan belum tentu. Nah, karena ada aturan bukti yang belum dipenuhi, maka tadi asesor akan meminta coba
praktikan materi sukun itu seperti apa. Itu sekurang-kurangnya seperti itu. Dan yang terakhir dari kami insya Allah bisa memastikan bahwa proses asesmen akan berlangsung dengan lancar, dengan mudah, karena semuanya sudah diberikan, materi uji kompetensinya sudah diberikan, kunci-kunci jawabannya juga sudah diberikan, tinggal lagi nanti semoga sisa beberapa hari ke depan menuju asesmen itu, mohon maaf, dapat dioptimalkan untuk ya apa namanya, semoga ada waktu untuk sesekali menyiapkan begitu. Saya kira dengan persiapan itu, insya Allah apa namanya, dapat kompeten semua. Semoga bisa kompeten semua. Dan ini kan sebenarnya mudah ya, karena kita juga tahu persis bahwa dalam asesmen itu, asesmen kampus, akreditasi kan tetap saja. Apakah perguruan tinggi yang terakreditasi unggul itu tidak ada kurangnya? Ya pasti ada kurangnya. Tetapi itu mungkin sangat minor, sehingga bisa dipoles sedikit saja. Artinya akreditasi kualitasnya unggul itu saya yakin tidak berarti nggak ada celahnya. Sehingga sama saya kira. Misalnya saya dinyatakan kompeten oleh asesor, bukan berarti saya tidak ada kurangnya. Tetap saja yang penting, oh ini tidak terlalu, bukan bukan mayor dan seterusnya itu. Saya kira seperti itu. Monggo jika ada yang Mohon maaf, nyela sebentar Ustadz. nggih nggih Eh, monggo. Berarti daurah besok, daurah yang kemarin sampai hari ini 2 hari itu nanti kita punya diberi sertifikat serta daurah istilahnya. Betul, ada sertifikat Oke, pelatihan oke. atau sertifikat Nggih, nggih. daurah, betul Kalau betul. begitu itu yang akan kita jadikan tanda bukti nggih. Betul betul Ngatan betul. nggih, nggih. Terima kasih nggih, nggih. Terima kasih. Nggih. Ada lagi Ustadz Akbar? Jika sudah boleh, jika ada boleh. Ya. Baik Ustaz, insyaallah. Ada lagi Bapak Ibu semua? Sepertinya udah jelas Ustaz. Lanjut Ustaz. Ada ini Oke, baik. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk persiapan teknis pada pelaksanaan asesmen. Kami untuk mengonfirmasi kembali ya bahwa pelaksanaan uji kompeten, ya, untuk uji kompetensi di UMS itu pada tanggal 24 ya, Ustadz Akbar ya. betul Ustaz, tanggal 24 Ustaz di UMS. Oke, baik, insya Allah, insya Allah. Lalu di Jogja ada 25 dan 26 ya, insya Allah. Tahu. Baik, semoga kita semua diberi kesehatan, keafiatan, Amin. kemanfaatan, keberkahan, dan ini kami dari teman-teman di sini betul-betul mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang patut kami sampaikan di forum ini dari kemarin, dan mohon masukan, mohon kritik untuk kami terus memperbaiki. Semoga ada manfaatnya. Semoga 2 hari kita berkegiatan ada manfaatnya. Kalau ada salahnya, sekali lagi mohon maaf sekali lagi. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. diizinkan saya menyampaikan sesuatu? Oh, silakan Pak, silakan. Iya. Silakan. Silakan, Demikian. Pak. Kami dari tim program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir itu ada mata kuliah tahsin dan tajwid juga. Kemudian 2 hari mengikuti ini karena ini hal baru untuk saya secara pribadi ya. Kalau jangan diukur dengan Ustadz Haris sama Ustadz Asrizal ya, yang beliau memang sangat kompeten di bidang itu. Kemudian saya punya gagasan begini, tadi saya sudah sampaikan kepada Ustadz Haris sebagai Kaprodi bahwa kami mungkin jika diperkenankan ingin sampai kepada penandatangan semacam MOU begitu antara Fakultas Agama Islam, karena tidak boleh dilakukan oleh prodi nggih, oleh dekan, dengan lembaga eh, lembaga ini namanya PSP. DNSP nggih. LSP Nanti Jalur Kuning. mata kuliah tajwid tahsin dan tajwid itu materinya saya basicnya ini, dan nanti kalau memungkinkan akan diperluas. Kemudian nanti setelah pada akhir semester ujian
mereka dinyatakan lulus, kemudian kita wajibkan mahasiswa itu untuk ikut apa namanya mengikuti semacam sertifikasi semacam ini. Karena itu plus yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus dari ilmu Al-Quran, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Jika diperkenankan, nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan untuk menindaklanjuti sampai sampai ke tingkat itu. Ini menurut saya ini sangat sangat penting sekali dan itu akan bisa dijadikan semacam SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Saya kira itu sangat penting. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan ini demikian. Nah, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, eh, Bapak. Tentu kami sangat bahagia, sangat bersyukur kalau kemudian kami diterima di lingkungan UMS yang Alhamdulillah. Ya. sangat masyhur dengan kebesarannya, dengan ke luar biasaannya. Kami tentu saja sebagai lembaga yang masih belum ini sangat berbesar hati dan bukan besar, maksudnya bersyukur sekali jika kemudian akademisi dan bapak-bapak para pejabat UMS menerima kami. Kami insya Allah nanti tanggal 24 sowan dan silaturahim ke sana. Semoga berkenan menerima kami. Terima kasih Pak. Mohon maaf, terima kasih banyak. Nggih, insya Allah. Wah, terima kasih sekali ini. Ini saya kira membekali lulusan kita ya dengan bekal yang tidak hanya secara formal mereka lulus dan dapat nilai tidak, tapi mereka benar-benar nanti di masyarakat itu berdaya guna untuk mengatasi masalah yang tadi saya sampaikan. Nggih. Nah, kemudian Insya yang Allah. terakhir, nggih, kami memang tadi saya sampaikan karena kegelisahan saya yang saya temukan di lapangan itu, saya sampai mempunyai sebuah penelitian tentang itu, tentang guru TPA. Dan itu tindak lanjutnya memang untuk mengadakan pelatihan. Ya. Memang ada misi ke sana. Nanti bersama teman-teman ilmu Al-Quran dan Tafsir kita mengadakan penelitian yang diikuti oleh satu adalah para guru TPA, kemudian yang kedua adalah para guru Al-Quran untuk TK Aisyah Abang. Ya. Itu terima kasih. Selanjutnya saya ingin Ustadz Haris untuk menyampaikan sesuatu dan menindaklanjuti ini. Terima kasih Ustadz. Oke, sedikit aja Ustaz. Cuma informasi aja. Saya mungkin ini kan banyak dari para asatid guru-guru Quran yang mungkin ada sebagian yang mungkin belum S1 terus pengen menyempurnakan S1-nya, kita ada program RPL ya yang bisa merekognisi pengalaman mengajar ataupun dulu pernah belajar apa di bidang Quran, maka itu bisa kita akui, kita konversi sebagai SKS sehingga nanti ketika masuk di program RPL itu tidak perlu kuliah 4 tahun, tapi tinggal menyelesaikan sisa dari hasil konversi yang dari pengalaman mengajar dan pengalaman belajar Qurannya itu. Itu pertama, kita juga ada Magister Ilmu Quran, monggo yang sudah S1 dan bergelut di bidang Al-Quran dan ingin menyempurnakan ke jenjang selanjutnya, kita juga ada Magister Ilmu Al-Quran. Ya, tafadhol kalau mau apa berkenan bergabung bersama kami. Mungkin itu saja Ustaz Anto promosi. Wah, terima kasih sekali, ini saya kira kabar gembira dan kesempatan sangat berharga bagi asatidz, ustazah sekalian di yang ada di ruang Zoom ini, dan saya kira boleh di-share ke yang lain kan ya, Prof ya, sehingga berita gembira ini harus dimanfaatkan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah ini berarti silaturahim kita berlanjut ini Ustadz Bisri antara Darul Quran dengan UMS Insya Allah. Kalau mensertifikasi mahasiswa Masya Allah ya bisa berapa Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustazah. Selama 2 hari ini kita belajar bersama. Sampai jumpa nanti kalau hari ini berjumpa lewat online Insya Allah. Oh ini ada yang chat. Wah, Masya Allah nih. Amin, amin, amin. Saya alumni UMS Ustadz Haris, Ustadz Subhan. Semoga lain waktu bisa melanjutkan S2 Al-Quran, Insya Allah. Langsung japri aja, Ustadz. Kayaknya nih, Ustadz. Ustadz Subhan. Bisa langsung japri Ustadz Haris ini. Ya, Masya Allah, amin. Itu terima kasih sudah belajar bersama. Insya Allah kita tanggal 24, Ustadz Bisri dan Ustadz Hamzah akan rawuh ke Surakarta. Kemudian tanggal 25 kita juga mensertifikasi para napi, Bapak, Bapak, Ibu, Ibu. Jadi sini
secara bersamaan di Lapas 2A Yogyakarta, di Lapas Wirogunan itu sedang berlangsung daurah seperti ini offline selama 3 hari untuk para narapidana yang notabene-nya mereka guru Al-Quran bagi para napi lainnya, insya Allah. Jadi bahkan mereka yang di lapas pun sedang belajar dan nanti tanggal 25 mereka asesmen, tanggal 26 bagi teman-teman yang umum yang lokasinya di Yogyakarta untuk asesmen bersama Ustadz Bisri dan Ustadz Hamzah. Terima kasih sekali lagi. Kita cukupkan. Kami dari Panitia PPPA Darul Quran Yogyakarta, mohon maaf atas segala salah dan hilafnya. Sampai jumpa. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah, bihamdika. amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Ya. Baik, Alhamdulillah. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz Terima Bisri, terima kasih kasih banyak. Ustadz. Terima kasih banyak. Insyaallah. Terima kasih Terima kasih Ustadz semuanya. Bisri. Terima kasih Mas semuanya. Bahan, apa kabar? Masya Aduh, Allah. saya ketemu lagi ternyata. Insya Allah. Reuni. Masya Allah. Dosen untuk Ini awet mas muda. Mudah-mudahan saya masih ikut pengen Ustaz. terus belajar ini. Mas, dosen saya ikut. Jazakallah Ustaz. Ya kan benar diajar sama dosen UMS. Izin untuk live ya. Kapten dulu Ustaz. Nggih, nggih. Ya kan kamu